Dia mampu melakukan mujizat yang baik di kehidupan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami dapat berkumpul di gereja ini, gereja GBS Safari, untuk beribadah, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur setiap harinya Tuhan atas kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Biarlah kami dapat merasakan hadirat-Mu. Biarlah Engkau memberikan damai sejahtera kepada hati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih baik satu hari di tangan-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, kami rindu memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Langsung depannya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya apa saudara? Sukacita. Haleluya. Satu hari Allah dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Satu hari Allah dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Ku diberikan
satu kebahagiaan tersendiri kalau pada pagi hari ini, setiap hari Minggu kita bisa berkumpul, yang menjadi satu visi atau impian kami juga di tempat ini. Suatu saat ya, bangku-bangku yang kosong ini nggak cukup lagi, terisi penuh, bawah atas penuh ya, sehingga tidak kuat menampung lagi jiwa-jiwa dan akan melebar ke samping, ke kiri, ke kanan menurut rencana Tuhan saja. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kalau kita bisa berkumpul ya dalam keadaan damai, tenang, kita masih bisa menikmati indahnya cuaca di luar sana. Walau malam kemarin sempat hujan agak lebat ya, agak lebat, terus begitu, tapi bersyukur loh. Jadi tanaman-tanaman tersirami ya, tidak kekeringan, kasihan tanamannya ya, kering-kering. Nah, pagi hari ini kita bisa menikmati begitu keluar rumah. Tadi apa yang Bapak Ibu atau saudara-saudari pertama kali alami atau rasakan? Wah, bersyukur ya, bisa melihat matahari pagi, semua tenang, kita bisa nyaman pergi ke gereja. Tapi kalau pada saat ini saudara melihat berita di televisi yang mungkin pada saat ini masih sedang berlangsung di tanah timur sana ya, di Israel ada peperangan, begitu mencekam sekali ya keadaan di sana. Ngelihat berita miris, saya aja sampai nangis ngelihat korban-korban yang berjatuhan. Aduh Tuhan, kapan berakhir? Pengennya ada kedamaian, ya, ada kedamaian aja. Tetapi itulah saudara ya, perang itu tidak pernah membawa kesenangan. Yang terjadi adalah penderitaan, kesusahan, kesedihan, orang-orang yang mesti kehilangan orang yang terkasihnya, kemudian juga pasti kerugian yang sangat besar. Itu kalau ada peperangan ya. Nah, di Perjanjian Lama pun kita sering membaca tentang peperangan yang terjadi. Mungkin kalau kita baca, wah kagum gitu. Tetapi kan namanya peperangan gini ya, ada yang kalah, ada yang menang. Kita tahu kalau di firman Tuhan kan bangsa Israel senantiasa dipimpin Tuhan, walaupun ada kadang kala ketika Tuhan mau mengajar bangsa Israel, mereka dibiarkan kalah gitu ya. Itu perang, tapi perang tuh mau kalah mau menang, waktu ngadain peperangannya nggak enak saudara. Nggak ada yang mau perang, pengennya makan damai, hidup damai. Tetapi tahukah saudara, tiap hari kita juga menghadapi peperangan yang sama. Bukan artinya perang harus mengangkat senjata, tetapi peperangan melawan kuasa kegelapan, melawan diri kita sendiri malah ya. Mungkin kita nggak sadar, nyaman-nyaman aja tuh. Tetapi pada pagi hari ini saya mau sharingkan tentang memenangkan peperangan. Bukan perang fisik yang seperti saat ini kita dengar ya, tetapi peperangan secara roh. Sebagai ayat pembuka di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan demikian. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan kita atau peperangan kita itu bukan melawan manusia dilawan gitu ya, tetapi dikatakan melawan kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa iblis. Kita harus menang ya, dan kita sebetulnya yang sudah mengenal Tuhan Yesus sudah diberikan kemenangan atas apa yang pertama, atas kuasa dosa saudara, menang atas kuasa dosa. Dan kita harus menang atas serangan-serangan iblis. Tapi tidak bisa dipungkiri, setiap hari kita berhadapan dengan peperangan tadi ya, bukan hanya secara jasmani sehingga ngangkat senjata di sini, secara rohani loh sebetulnya kita menghadapi peperangan. Dan kita harus ada pertahanan diri. Itu bukan dikalahkan dengan kekuatan fisik. Wah aku kuat, bukan dengan kedudukan kita, aku punya kedudukan nih, nggak mau tunduk masuk penjara gitu ya. Atau dengan harta kita, semua bisa dibeli nih, gue punya uang banyak. Tidak saudara ya, itu hanya bersifat jasmani. Tetapi kita harus punya pertahanan diri, roh kita yang harus dibentengi supaya kita bisa memenangkan peperangan saudara. Kita akan belajar dari Yesus sendiri di dalam Lukas 4 ya, di dalam Lukas 4. Kalau saya baca ini sama ketika saudara membaca di Matius 4 tentang pencobaan di padang gurun ya. Tetapi di dalam Lukas 4 ayat 1 ini saya mau tekankan, kita baca ya di dalam Lukas 4 ayat 1. Di sini berbunyi demikian.
Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Itu ayat pertamanya. Ya. Jadi lebih detail di Lukas ini. Kalau di Matius dibawa oleh Roh gitu ya. Ini dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita Tuhan. Tapi waktu dia datang ke dalam dunia, tidak banyak orang yang juga mau percaya sama dia, ya. Karena kan sesuatu hal yang baru. Loh, ngelihat kok kelahirannya, dia manusia kok bisa disembah sebagai Tuhan, gitu ya. Tetapi kita percaya memegang firman Tuhan bahwa ini sudah dinubuatkan dari zaman dahulu kala. Ketika kita terpisah dari Allah karena berbuat dosa, Allah sudah menjanjikan bahwa suatu saat akan datang penebus, ya ini Tuhan Yesus. Tetapi manusia nggak banyak yang sadar, atau mungkin tahu nggak mau tahu gitu ya. Ada yang menerima, ada yang tidak. Bagaimana dengan kita saat ini ya? Yesus tadi dikatakan yang penuh Roh Kudus. Kita tahu dia adalah Yesus yang juga dicobai loh sama iblis, tetapi dia tidak berbuat dosa. Lain dengan kita. Kalau kita menghadapi cobaan bagaimana? Kadang-kadang kita tergoda sehingga kita bisa jatuh ke dalam dosa ya. Nah, Yesus yang penuh Roh Kudus dikatakan dibawa oleh Roh Kudus itu ke padang gurun. Roh Kudusnya bukan artinya ada dua oknum ya. Yesus itu adalah Roh Kudus sendiri juga. Waktu itu kan belum dinyatakan karena Yesus kan belum mati dan diangkat ke surga. Yesus kan udah bicara sama muridnya, nanti kalau saya kembali ke rumah Bapa, artinya memang sudah kembali hakikatnya sebagai Allah pencipta bumi ini. Dia hanya diutus ya, dikatakan melalui tubuh jasmaninya gitu ya. Roh Kudus itu kan sama oknumnya gitu ya. Itu akan menjadikan dikatakan roh penghibur yang ada saat ini di zaman anugerah. Yesus kan nggak ada bersama dengan kita secara fisik saat ini, tetapi dia ada di dalam kita melalui rohnya yang kudus ya. Nah, dikatakan Yesus yang penuh Roh Kudus ini dibawa ke padang gurun. Ada saat di dalam kehidupan kita, mungkin saat ini pun kita sedang berada di padang gurun. Lalu bagaimana hidup kita saat ini? Apakah dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena kalau kita secara mulut ya, kita mengakui bahwa oh ya, aku percaya Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat, dia sudah menebus dosa saya. Tetapi roh kita tidak hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, artinya tidak hidup bersama dengan Roh Kudus, itu akan sia-sia, saudara. Kita akan belajar sama-sama pada pagi hari ini. Saya juga terus belajar dan menyelidiki firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang memberi hikmat ya. Nah, dikatakan Yesus ini tinggal. Jadi waktu dibawa ke padang gurun itu adalah sesuatu yang gak mengenakan ya. Di sana kering, hawanya mungkin panas, tidak tersedia apa-apa ya. Nah, tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus di padang gurun itu, ia tidak makan apa-apa selama 40 hari. Ada yang buat tidak makan 40 hari, nggak selang-sering loh. Misalnya hari ini makan pagi ya, besoknya makan pagi lagi, puasa gitu. 40 hari, tapi ini 40 hari tidak makan. Mungkin minum ya, karena nggak disebutin. Tidak makan apa-apa, dan dia lapar. Saudara, saya sering kali berkata, kalau orang lapar itu mudah terpancing emosinya, betul apa betul? Ya kalau udah lapar, ya bu, cari makanan dulu, yang penting gua harus makan. Kalau nggak emosi nih, gitu ya. Orang ya, kalau udah kelaparan, secara jasmani aja emosi. Terus gimana rohani kita kalau lapar? Ya, nah, tapi Tuhan Yesus ini, saya nggak mau baca keseluruhannya karena ini juga sering dibaca di Matius 4. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi godaan atau tawanan dari iblis ini. Tapi saya kasih atau menarik kesimpulan karena bukan ini yang dibahas. Tetapi dikatakan gini, kisah pencobaan di padang gurun ini adalah refleksi untuk kita bahwa ketika kita ada di padang gurun, kita harus menang terhadap godaan secara jasmani. Ya, kan itu dikatakan ubah tuh batu jadi makanan karena Yesus lapar. Disanggah, ada tertulis oleh firman Tuhan. Kita harus menang secara jasmani. Lalu kemudian dibawa ke hubungan ya, bait suci, jatuhin diri, nanti pasti ditolong sama malaikat. Terus dilihat kerajaan dunia. Ayo kalau kamu menyembah aku, kata iblis, kerajaan dunia ini akan diberikan kepadamu. Kita harus menang tadi ya, dari
secara jasmani, godaan secara jasmani, menang dari keangkuhan hidup, menang dari keinginan mata. Itu yang jadi sasaran iblis, saudara. Berapa banyak orang yang setelah tadinya mungkin sederhana ya orangnya, tetapi ketika naik derajatnya, ya sudah lupa daratan. Dia terbang terlalu tinggi, lupa daratan, ya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita menang atas keangkuhan, nggak boleh angkuh. Karena kalau kita sombong, kita nggak berasa ya. Orang yang sombong biasanya nggak berasa, kasih tahu nggak mempan gitu. Tapi kalau udah terlalu jauh, terbangnya terlalu tinggi, nanti jatuhnya lebih sakit, betul ya. Jadi lebih baik dikasih tahu lebih awal. Kemudian menang atas keinginan mata. Berapa banyak keinginan mata ini kadang membuat kita jatuh dalam dosa. Betul apa betul? Pengen ini, ingin, bukan nggak boleh ya. Kadang kan cepet mata ini, lapar mata gitu. Ibu-ibu juga suka cepet lapar mata ya. Saya udah berusaha menahan diri, makanya gini ya. Kalau ibu, namanya manusia penuh kelemahan, saudara. Kalau jalan ya ke shopping gitu, ada uang ya dikit yang itu hayang, beli gitu ya. Makanya saya dulu punya trik lagi zaman kuliah juga seperti itu, karena kan terbatas ya dikasih jajannya gitu. Jadi kalau mau jalan-jalan saya beli yang perlu, tapi kan kadang-kadang suka nggak bisa menguasai diri. Artinya gini, namanya orang ya senang, tapi bukan hal yang nggak berguna loh gitu ya. Ngelihat pengen gitu. Nah kalau sekarang saya jadi terlatih gitu, perlu nggak ya? Kalau nggak perlu ya jangan dibeli gitu ya. Tapi dulu kalau jalan-jalan saya bawa uang secukupnya, kalau nggak ada uang kan nggak dibeli. Ya ngelihat itu pengen, nggak ada uang kan, ya udah lihat aja gitu ya. Nah seperti itu saudara. Keinginan mata itu sering menjerat kita. Itu baru hal-hal yang jasmani. Lalu bagaimana keinginan dosa? Itu bahaya saudara. Kalau saudara tidak berperang, saudara akan jatuh kembali di dalam dosa. Ya, kita memang hidup dengan tubuh jasmani, terdiri darah dan daging. Dicubit sakitnya, ayo coba cubit sendiri. Ada yang bakal nggak? Kalau nggak sakit, apakah sudah hidup dalam roh? Dicubit sakit ya, aduh gitu. Ya, dicubit sakit. Kita dimarahin orang, tiba-tiba di jalan diludahi orang, marah nggak? Marah kita. Ya, disinggung, kadang suka timbul emosinya, marah gitu ya. Nah, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita memberikan hidup yang baru setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana supaya Roh Kudus itu tetap hadir di dalam kehidupan kita? Di dalam Roma 8 nanti saudara-saudara bisa membaca keseluruhannya, tapi saya akan baca beberapa ayat. Roma 8 ayat 2 dikatakan demikian. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi dikatakan roh yang memberi hidup itu memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi ketika kita ikut Tuhan Yesus, percaya itu bukan karena kekuatan kita. Saudara terpanggil bisa datang ke gereja ini, itu karena anugerah Tuhan, amin. Itu karena dorongan ada Roh Kudus. Kita nggak sadar aja, oh aku pengen nih ke gereja. Tetapi itu Roh Kudus sudah bekerja. Roh yang memberi hidup itu bekerja dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah dibebaskan dari dosa, itu pekerjaan Roh Kudus, sehingga kita bisa menerimanya. Makanya di firman Tuhan juga dikatakan banyak yang sudah melihat mujizat Tuhan Yesus, mendengar khotbahnya Tuhan Yesus, tetapi kan ada yang percaya, ada yang enggak gitu ya. Itu sekali lagi ketika itu respon ya, Roh Kudus bekerja, respon kita bagaimana gitu ya. Nah kemudian di dalam ayat 6-nya, Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kemudian ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, dikatakan keinginan daging itu adalah maut. Ketika keinginan daging kita masih lebih besar dari keinginan roh, ya, itu kita harus terus berjuang, itu peperangan saudara. Sehingga akhirnya keinginan daging tersebut pasti selalu ada, karena tadi ya kita hidup dalam darah dan daging, masih ada mau ngelihat makanan enak masih mau gitu ya. Tetapi kan kalau misalnya udah sadar diri ketika ngelihat aduh pengen nih gitu, tapi misalnya kita makan berlebih menimbulkan penyakit, itu kan harus ada rem, itu peperangan saudara.
Itu baru hal yang makanan loh, gimana yang lain gitu ya. Nah, keinginan daging itu adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Begitu banyak orang yang menginginkan kedamaian. Betul, tadi kalau ditanya mau perang, mau damai, yang semua pilih damai. Tapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari sulit mendapatkan damai. Ketika hati kita tadi dikatakan belum sepenuhnya fokus sama Tuhan. Di dalam rumah tangga pengen ada damai, tetapi nyatanya begitu diperhadapkan masalah kehidupan yang ada perang, betul nggak? Perang mulut, ya, cekcok kayak begitu. Itu Roh Kudusnya saat itu ada di mana, gitu. Jadi melalui sharing pada pagi hari ini, biar kita juga mau mengendalikan pikiran hati kita. Terus ingat bahwa kita tuh harus selalu ingat gini, aku tuh udah ditebus ya sama Tuhan Yesus. Nah, ingatnya tuh ke situ, gitu. Bukan ingat masalahnya. Aku bersyukur saat ini. Misalnya yang di keluarga, aku bersyukur aku didampingi oleh istri yang baik. Aku bersyukur aku punya suami juga yang mau mengerti aku, misalnya seperti itu. Soal sifat, nah semua orang juga punya sifat. Tetapi dikatakan, aku mau hidup keluargaku ada damai sejahtera, ya, ada kebenaran firman Tuhan. Itu harus diucapkan, harus dihidupi dari diri kita sendiri, gitu. Nggak bisa kita mengharapkan, pengen ya kita mendoakan misalnya, oh pasangan berubah, tetapi dengan kehidupan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dia yang mengubahkan kita terlebih dahulu, bukan orang lain, saudara. Kita dulu yang diubahkan. Kehidupan oleh karena kebenaran. Setiap manusia tadi dikatakan punya keinginan, tetapi setelah mengenal Tuhan, keinginan kita akan diubahkan sehingga bukan lagi untuk hawa nafsu, tetapi hidup di dalam kebenaran. Ada pengendalian diri, saudara, susah mengendalikan diri. Tetapi ada firman Tuhan yang mengatakan demikian di Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kotak yang roboh temboknya. Ya. Tembok ini biasanya lambang dari perlindungan sebuah kota. Tetapi diibaratkan orang yang gak bisa mengendalikan diri ini seperti kota yang roboh temboknya. Berarti tidak ada pertahanan, saudara. Iblis akan mudah masuk, merasuki pikiran hati kita, sehingga berpikiran, iblis kan gak pernah ngasih tahu yang baik, sehingga akhirnya pikiran kita terkontaminasi dengan hal-hal negatif, hal-hal yang buruk, dan itu nanti akan keluar dari ucapan perbuatan kita. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang keluar bukan seperti itu, saudara ya, tetapi harus hal-hal yang baik, hal-hal yang diubahkan. Itu harus kita ingat betul-betul. Jadi kita membawa nama Tuhan. Bagaimana kalau kita dipercaya dengan oleh seseorang, menjaga kepercayaan gimana? Kita pasti akan berusaha sebaik-baiknya untuk menjaga kepercayaan tersebut, bukan? Dengan bersikap jujur, menunjukkan pekerjaan kita yang baik sehingga kita dipercaya oleh bos kita, misalnya seperti itu. Apalagi Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, ya, dikatakan. Nah, di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tadi pujian mengatakan, kita tuh dikasih kuasa, oke, kita dikasih kuasa. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan, kamu akan diberi kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau ada Roh Kudus, jadi bukan kita mengerjakannya bukan kuasa manusianya loh, bukan karena nih aku punya kedudukan tinggi, nih aku punya uang banyak, enggak. Kita diberi kuasa dan memakai kuasa itu kalau Roh Kudus itu turun atas kita, tinggal di dalam kehidupan kita. Makanya tadi dikatakan ya, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku, ya. Allah menyertai kita, nggak ada yang menjadi lawan kita. Bukan karena kitanya, bukan karena kita nih aku seorang jenderal, enggak. Tetapi karena ada Allah bersama kita. Di dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita hidup ini karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Jadi bersyukurlah saat ini. Di mana posisi saudara? Saudara sedang ngerjain apa? Saudara sedang dipercayakan apa sama Tuhan? Saudara harus kerjakan itu sebaik-baiknya. Berperang dengan roh kita tiap hari supaya kita bisa terus mengendalikan diri, terus bisa pikiran ini fokus sama Tuhan aja. Susah loh dalam pekerjaan gitu, terus ketemu berbagai tipe orang. Di dalam rumah tangga sendiri
Kita mungkin punya sifat yang berbeda antara pasangan dengan pasangan satu sama lainnya. Dengan anak juga kadang kita bisa gergeran gitu, ya. Tetapi di sini kita harus menang, ya. Tiap hari harus menang dalam peperangan. Amin, saudara. Ya. Jadi kuncinya adalah tadi ya, harus ada Roh Kudus. Itulah yang disebut penyertaan Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, kita ingat kisah benteng Yeriko ya. Benteng Yeriko tuh dikelilingi gitu oleh bangsa Israel. Itu kalau nggak ada penyertaan Tuhan nggak akan rubuh temboknya. Mereka keliling tiap hari ya. Mungkin orang yang ngeliat, musuhnya juga ngeliat, ini kayak orang gila kali ya, cuman keliling doang, nggak bertempur ya. Tapi temboknya begitu tebal gitu ya. Mereka nggak punya bom gitu ya. Mereka nurut aja sama Tuhan. Dikatakan, aku akan menyertai engkau. Ya itu aja yang dipercaya mereka. Keliling sampai hari ke-7. Akhirnya mereka berkeliling 7 keliling. Dan harus bersorak. Temboknya roboh tuh. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Terus saya ingat kisah Yosafat. Yang waktu bangsa Israel dihadapkan oleh 2 bangsa sekaligus mau menyerang mereka. Amon dan Moab. Ya, mereka malah turun ke lembah. Dan di sana memuji Tuhan. Dikatakan di situ akhirnya dinamakan lembah pujian. Mereka memuji Tuhan gimana loh? Pertama suruh angkat senjata, tapi ini Tuhan katakan, udah aja pilih orang-orangmu, suruh memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan Tuhan berperan buat mereka. Itu yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menguasainya bukan karena gimana ya cara menghadapi orang itu, gimana ya gitu ya. Peperangan bukan seperti itu, tapi lawan dengan kuasa nama Yesus tadi ya. PL katakan, percaya ada kuasa di dalam diri kita. Itu harus kita teriakan dengan penuh iman, bukan cuma lip service. Yes, I believe in God. Aku percaya ada kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Itu harus diperkatakan. Kalau kita ragu-ragu, ya iblisnya masih ngejek ya gitu ya. Nah, biarlah kita sendiri harus terus tiap hari ingat, harus berperang. Kenapa saudara? Di dalam Lukas tadi ya, Lukas 4, di ayat terakhirnya ada warning. Saya kasih tanda seru. Ini warning buat kita. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bukan berarti gini ya, Tuhan Yesus kan udah gak bisa dicobai, tapi nggak mempan lah gitu. Tapi ini iblis ngeyel loh, ya sampai bilang, ditertulis di ayat 13-nya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur, ya, dan menunggu waktu yang baik. Iblis itu nggak tinggal diam, saudara. Jadi kalau saudara menang atas pencobaan satu, jangan merasa puas. Saudara harus berjaga-jaga, waspada. Karena iblis itu nggak tinggal diam, gitu. Saudara lengah, maksud lagi dia, ya. Ada juga firman Tuhan yang mengatakan ketika ada ruangan ya, di situ diusir iblisnya, dikatakan keluar iblisnya. Lalu ruangannya rapi, kosong gitu. Waktu iblis berkelana terus melihat ruangan itu kosong, dikatakan dia bawa temunya yang lebih banyak nih. Jadi kita harus hati-hati ya, menjaga hidup kita ini dengan Roh Kudus, dikatakan. Jadi jangan dibiarkan Roh Kudus itu jadi pergi dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita harus menjaganya setiap hari. Nggak nanti menang atas cobaan, udah aja. Thank you ya God, thank you. Kita terus kembali lagi kepada jalan-jalan dosa gitu. Enggak ya saudara, tapi kita harus memeliharanya setiap hari. Ya, ini yang harus ada di dalam pikiran kita, bahwa Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahannya kita hidup sampai saat ini. Itu bukan karena kita. Jadi ketika kita mulai dipercaya sama Tuhan, mulai naik derajatnya, ingat gak boleh sombong. Ketika kita diberikan kesempatan untuk diberkati lebih lagi, ingat itu bukan karena kita, itu karena Tuhan Yesus. Ketika kita dikatakan diperhadapkan oleh hal-hal yang menarik, godaan dunia ini, kedudukan atau apapun yang membuat kita ayo jadi jauh nih dari Tuhan ya, kadang-kadang gak berasa tuh. Jadi kita harus minta sama Tuhan, Tuhan tolong supaya aku nggak makin menjauh daripada Tuhan, tapi justru harus makin mendekat sama Tuhan. Ini udah akhir zaman saudara. Jadi kita harus hati-hati, godaan dunia ini begitu banyak ya. Saat ini apalagi mudah dan melalui medsos ini.
Tetapi ketika saudara bertindak, saudara ketika harus memutuskan sesuatu, ingat, tanya Tuhan dulu. Jangan memutuskan sendiri. Ya, jangan memutuskan karena kepingin sendiri. Tuhan, aku pengennya ini. Tuhan berkati ya. Gitu. Tetapi belajar untuk bertanya, Tuhan, aku dikasih nih pilihan seperti ini. Yang mana yang harus aku pilih? Tentu kalau yang buruk atau yang baik, saudara udah harus milih yang baik ya. Gitu. Tapi kadang-kadang itu tuh pilihan tuh sulit nih. Ya, iblis kadang bisa memberikan sesuatu yang bukan yang mengerikan, yang buruk. Kalau udah kayak gitu kita takut kali ya, nggak akan dipilih gitu. Tapi kadang-kadang yang membuat kita terlena. Jadi kita harus tanya, Tuhan, tolong supaya pilihan yang aku pilih ini tidak menjauhkan aku dari Engkau. Tetapi Tuhan akan tuntun sehingga apa yang aku putuskan ini baik adanya. Dan kita mengikuti rencana Tuhan. Ya, itu aja yang bisa saya bagikan. Tapi saudara, lihat dampak dari ketika kita memenangkan peperangan itu, kita akan dipakai luar biasa. Karena dikatakan di dalam Yesaya 61 ayat 1, jika roh Allah itu ada pada kita, dikatakan berarti Tuhan itu berkenan mengurapi kita. Dan dia akan mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, terus memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kita mungkin hanya baca di Alkitab ketika Paulus dan Silas di penjara yang paling dalam, diikat kaki sama tangannya. Mereka tubuhnya penuh luka, tapi mereka bisa memuji Tuhan. Itu yang mereka alami. Bagaimana kalau kita ada di posisi yang sama saat ini? Mungkin kita nggak di penjara secara fisik ya, masuk ke dalam penjara, tapi mungkin juga ada yang pernah di penjara gitu ya. Tetapi penjara yang memenjarakan roh kita, dosa-dosa kita, ya, itu kita biarkan begitu aja? Enggak, harus dilawan. Paulus dan Silas melawan rasa sakit, melawan rasa kepedihan. Pasti mereka merasakan dong sakit, nggak berarti dipukulin nggak sakit gitu. Tetapi mereka katakan penderitaan yang aku alami di dalam dunia ini adalah mulia karena Tuhan Yesus. Itu yang mereka katakan. Kok bisa gitu? Kan kita kalau sakit nggak mau ya, pengen sembuh gitu ya. Gitu. Tetapi saudara, itu harus dilawan. Mereka memuji, menyembah nama Tuhan, dan orang-orang tahanan lain mendengar mereka. Itu yang harus kita katakan. Walaupun saat ini kita ada dalam posisi padang gurun, lagi kesusahan, tetapi dari mulut kita jangan sampai keluar ucapan yang mendukakan hati Tuhan, ya. Apalagi mendukakan, dikatakan kalau mendukakan Roh Kudus, aduh nggak ada ampun. Belajar untuk terus memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan, karena dikatakan belenggu itu bisa dilepaskan, benteng Yeriko bisa dirobohkan, tadi musuh bisa dikalahkan ketika mereka memuji menyembah nama Tuhan, ya. Hadapi peperangan rohani ini tiap hari, dan saudara pastikan mengalami kemenangan kalau ada penyertaan Roh Kudus, ya, Roh Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar kita juga akan menjalankan jamuan kudus. Ini bukan ritual, saudara. Tetapi kalau perjamuan kudus ini bisa diadakan setiap bulannya atau bahkan setiap minggunya, ya, saudara melalui perjamuan kudus ini mengingat akan kasih Tuhan Yesus yang besar loh buat saudara. Darahnya tertumpah untuk kita semua. Tubuhnya yang disayat-sayat, dicambuk 40 cambukan kurang 1 dikatakan. Tetapi lebih dari 40 ratusan, karena kan itu cambuknya ada 3 bola dan ada kaitannya. Berarti berapa cabikan di dalam tubuhnya Tuhan Yesus untuk menebus kita semua. Sakit udah pasti sakit, ya. Tuhan Yesus kan juga secara manusia, kenapa di dalam dunia ini dia menjelma sebagai manusia, merasakan sakit kita. Jadi kalau saudara sakit, nggak bilang Tuhan mah nggak ngerti sakit saya, tahu saudara, dia merasakan, ya. Maka dari itu, apapun penyakit saudara, apapun yang sedang saudara alami saat ini, percaya saudara pasti mengalami menang atas peperangan saudara. Jangan gini dulu ya, aku sembuh dulu Tuhan, berarti aku menang. Enggak saudara. Tetapi dikatakan bertindak supaya saudara memperoleh kemenangan. Harus berperang, ya. Ketika berperang, selengkap senjata Allah itu harus dipergunakan, kan gitu.
Nggak bisa saudara berjalan gundul aja gitu ya sendiri, kecuali Daud ya. Kalau Daud dulu kan dipakein baju perang katanya keberatan. Tetapi di dalam Efesus ya kalau nggak salah dikatakan kita harus memakai selengkap perlengkapan senjata Allah. Bukan maksudnya baju secara jasmani, tetapi di situ dikatakan harus perisai iman ya. Karena firman Tuhan juga mengatakan dengan apa kita mengalahkan dunia ini, dengan iman, pedang roh ya, yaitu firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Tadi sudah kita baca. Jadi kita mau terus membaca firman Tuhan ya tiap hari, itu juga merupakan satu kunci kemenangan. Gimana kita bisa mengendalikan diri lagi di saat kita males baca firman Tuhan. Sekarang ada daily reading Bible tiap hari, baca walaupun males gitu, malesnya timbul dibaca, saudara, baca dan baca, sehingga kita akhirnya dibekali oleh pengetahuan firman lebih banyak lagi. Dan itu saya alami. Jadi ketika saya mengalami kesulitan, yang keluar adalah firman Tuhan gitu ya. Itu peperangan, saudara. Di saat saya mau mengeluh, ada mengeluhnya, tetapi ingat lagi firman Tuhan ya, sampai akhirnya keinginan daging ini bisa ditekan gitu ya oleh keinginan roh. Puji nama Tuhan. Saya berdoa untuk setiap jemaat supaya setiap jemaat mengalami kemenangan di dalam peperangan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Katakan ku tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, sebab aku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu ya, pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami. Saatnya kita menjalankan persembahan. Persembahan jalankan satu kali beri dengan hati yang sukacita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal.
Inilah saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita puji Dia, mari kita naikkan segala puji, hormat dan juga syukur kepada Dia. Firman Tuhan yang membuat kami lebih percaya lagi bahwa kemenangan itu Tuhan sudah siapkan buat kami, dan kami boleh terus menjalin persekutuan dengan Tuhan karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Jangan sampai kami yang meninggalkan Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan selalu bersama-sama dengan Tuhan, dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam tiap-tiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, setiap yang datang pada saat hari ini Bapak, Tuhan sudah bebaskan semua dan kami dari semua masalah kami, sakit, penyakitkah Tuhan Yesus, apapun yang kami derita pada saat ini, Tuhan Yesus kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Dan juga yang mengikuti ibadah online pada hari ini, Tuhan akan jamah setiap orang-orang yang masih sakit, yang belum bisa bergereja. Mulai minggu depan mereka boleh kembali bergereja di tempat di dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap orang yang mengikuti ibadah online pada hari ini, yang mungkin mereka dalam keadaan yang sakit parah, kami percaya Tuhan yang luar biasa sudah menyembuhkan. Ketika kami percaya pada Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu Tuhan menyembuhkan setiap orang yang berharap pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami semua yang membutuhkan pertolongan, kami percaya Bapa, semua pertolongan itu sedang on the way dalam kehidupan kami. Mujizat itu Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat dalam tiap-tiap harinya Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian.
bersama. Happy Sunday.